Oke, kita langsung saja ke materi trading. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apa itu trading? Secara pengertian dasar, trader berarti pedagang. Kata dagang sendiri, kalau kita lihat di KBBI, adalah kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Trading itu merupakan bentuk pemanfaatan suatu harga produk pasar dalam jangka waktu pendek untuk memperoleh keuntungan. Jika ada yang bertanya, trading itu judi apa bukan sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara trading dan judi. Perbedaan yang pertama yaitu mengenai caranya. Trading memerlukan analisa harga pasar untuk menentukan waktu terbaik dalam melakukan pembelian dan penjualan. Beli di saat harga turun dan dijual saat harga naik. Sedangkan judi itu seperti tebak-tebakan. Jadi yang dipakai di sana adalah faktor keberuntungan. Perbedaan yang kedua, dalam trading kita melihat dan memperhitungkan waktu. Kapan harus masuk pasar dan kapan harus keluar pasar. Sedangkan judi tidak melihat waktu. Judi lebih melihat siapa lawannya. Perbedaan ketiga, jika mengalami kerugian, trading hanya rugi akibat penurunan harga setelah membeli barang. Sedangkan judi, jika salah menebak atau salah memprediksi, akan kehilangan keseluruhan uangnya. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai trading. Yang pertama, market atau pasar. Pasar yang dimaksudkan di sini bukan pasar yang ada secara fisik, tapi pasar uang yang memperjualbelikan barang-barang seperti saham, mata uang asing, komoditas, ataupun kripto. Sebenarnya, pada konsep dan aktivitasnya sama saja, seperti layaknya orang jual beli di pasar buah atau swalayan. Selanjutnya, mengenai keuntungan. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan trading? Hal yang mendasar adalah fluktuasi harga. Harga yang terus bergerak naik dan turun memberikan keuntungan dari selisih harga antara harga beli dan harga jual. Semakin tinggi naiknya harga, maka semakin tinggi keuntungan yang kita dapatkan. Di grafik ini bisa kita lihat bahwa jika banyak yang membeli, maka harga akan bergerak naik. Sedangkan jika banyak yang menjual, maka harga akan bergerak turun. Hukum ini disebut hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand, di mana hal inilah yang mempengaruhi naik turunnya harga. Untuk jangka waktu yang biasanya dipakai oleh seorang trader, ada dua macam, tergantung tujuannya. Ada day trader yang melakukan kegiatan trading dalam waktu singkat, bahkan bisa dalam hitungan menit ataupun hari. Ada juga swing trader yang memilih time frame yang lebih lama, bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Rumus atau cara yang dipakai untuk menghitung keuntungan seperti berikut. Contohnya, saya ingin membeli sebuah produk uang virtual atau kripto, yaitu Bitcoin. Harga satu keping Bitcoin adalah senilai 100 juta. Dalam trading kripto menyediakan sistem leverage atau margin, jadi kita tidak harus membeli satu keping. Kita boleh melakukan pembelian bahkan hanya dengan Rp15.000 saja. Nah, jadi misalkan saya membeli Bitcoin seharga 1 juta dan dalam 1 jam harga Bitcoin naik ke angka 110 juta. Lalu saya melakukan penjualan. Uang yang saya hasilkan adalah jumlah persentase kenaikan Bitcoin tersebut. Rumusnya bisa kita lihat. Harga akhir Bitcoin yaitu 110 juta dikurangi 100 juta harga awal Bitcoin. Nilainya adalah 10 juta. 10 juta ini dibagi harga awal yaitu 100 juta dikali 100 atau 100%. Jadinya jumlah kenaikan harga Bitcoin sebesar 10%. Maka keuntungan yang kita dapatkan adalah 10% dari total harga pembelian kita. Jadinya jumlah keuntungan kita Rp10.000. Selanjutnya yang kita bahas mengenai metode. Metode yang dilakukan oleh seorang trader adalah analisa teknikal atau analisa yang dilakukan berdasarkan histori pergerakan data harga yang pernah terjadi. Analisa teknikal dilakukan dengan membaca grafik yang menyajikan data pergerakan harga berupa gambar untuk dijadikan tolak ukur. Ada beberapa jenis grafik yang tersedia, yaitu line chart atau grafik garis, bar chart atau grafik batang, dan juga ada candlestick chart atau grafik lilin. Melalui grafik inilah
yang menjadi sumber informasi dalam analisa teknikal bagi seorang trader untuk menentukan kapan harus jual dan kapan harus beli. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita yang baru mau mulai trading atau memilih jenis trading yang tepat dan aman? Jadi yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah broker atau platformnya sebagai perantara atau penyedia produk. Yang kedua, pastikan platform tersebut minimal sudah diawasi oleh BAPEPTI, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang ketiga, memilih horizon atau waktu dalam melakukan trading. Ada beberapa produk yang memang cocok untuk jangka pendek, namun ada juga yang sebaiknya dijadikan investasi atau jangka panjang. Yang keempat, adanya leverage. Leverage ini seperti fasilitas yang memungkinkan kita membeli produk dengan hanya menggunakan modal kecil untuk mengambil posisi yang jauh lebih besar di pasar. Selanjutnya mengenai arah market. Ada market yang satu arah dan juga dua arah. Tapi dalam hal ini saya tidak akan begitu menjelaskan mengenai market dua arah, karena saya pun prefer di arah market yang satu arah saja. Selanjutnya mengenai volatilitas. Volatilitas adalah ukuran perubahan statistik suatu harga dalam periode tertentu. Maksudnya di sini adalah kecepatan naik turunnya harga dalam satu periode. Kira-kira ini yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai dasar pengenalan tentang trading. Untuk memilih instrumen trading, kita harus bisa melihat instrumen yang mana yang paling cocok dengan kita. Di sini saya hanya akan membahas sedikit perbedaan antara saham, forex, dan kripto. Seperti yang bisa kita lihat di sini, perbedaan yang pertama adalah dari instrumen yang diperdagangkan. Di pasar saham atau pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah modal atau kepemilikan dari sebuah perusahaan. Contohnya saham BCA, Indofood, dan masih banyak lagi perusahaan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, dari pasar forex, instrumen yang diperdagangkan adalah nilai dari mata uang asing, misalnya US dollar, euro, British pound, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar kripto, instrumen yang diperdagangkan adalah koin virtual atau koin kripto yang saat ini sedang diminati oleh banyak orang. Banyak yang memprediksi koin virtual ini akan menjadi alat pembayaran di masa depan, di mana saat ini sudah mulai banyak market yang menerima pembayaran dengan koin kripto. Selanjutnya mengenai arah market. Arah market ini seperti yang sempat saya jelaskan tadi bahwa ada dua macam, ada satu arah dan dua arah. Satu arah itu beli di harga yang rendah dan jual di harga yang lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk yang dua arah, memungkinkan kita bisa mendapatkan profit ketika harga naik ataupun turun. Berikutnya tentang leverage. Tadi juga sudah saya jelaskan sedikit bahwa konsepnya kita tidak harus membeli produk yang kita inginkan dengan membayar penuh. Kita diizinkan untuk membayar sebagian persen dari harga yang ditawarkan. Selanjutnya mengenai volatilitas. Volatilitas atau pergerakan harga di antara ketiga market ini, saham terbilang lebih rendah dibandingkan forex ataupun kripto. Jadi biasanya kalau di saham naik 3-5%, tapi kalau di forex dan kripto, terkadang terjadi kenaikan sehari sampai 20%. Mengenai faktor risikonya sendiri bisa kita lihat kalau saham relatif lebih rendah dibandingkan forex dan kripto. Untuk profit sendiri, biasa perhitungannya menggunakan persentase. Hanya forex saja yang sedikit agak berbeda. Forex menggunakan pips. Untuk trading time di sini, saham buka dari jam 9 sampai jam 4 sore dari Senin sampai Jumat. Kemudian forex buka 24 jam dari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk kripto tidak pernah tutup, buka 7 kali 24 jam. Berikutnya adalah horizon. Jika Anda investor atau suka yang jangka panjang, pilih saham untuk investasi. Tapi kalau trading, lebih cocok forex dan kripto. Nah itu tadi kira-kira perbedaan antara saham, forex, dan kripto yang mungkin bisa jadi referensi untuk calon trader ataupun investor.